Bencana alam tanah longsor akibat intensitas hujan yang tinggi di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, antara pintu angin Panomboman sempat mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Para petugas terkait dibantu oleh masyarakat mengevakuasi material longsor yang menimbun badan jalan pada Jumat malam 29 Oktober. Dari pantauan tim liputan N2S TV, puing bebatuan dan pepohonan di sekitar lokasi dibersihkan dan jalan lintas Sibolga Barus tersebut sudah bisa dilalui oleh pengendara sejak pagi 30 Oktober. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun mengakibatkan tiang listrik PLN dan lampu penerangan jalan umum tumbang. Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Budiluhur, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, 29 Oktober, Ketua Badan Kenaziran Masjid BKM Budiluhur, Samahati Lase, menyampaikan kondisi masjid saat ini yang telah menyelesaikan program pembangunan untuk kemakmuran dan kenyamanan para jamaah. Antara lain, mengecat seluruh bangunan dan pagar masjid serta tempat parkir kendaraan. Selain itu juga dilaksanakan pengajian rutin kepada seluruh jamaah dan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah bagi para jamaah. Sebelumnya, Khatib Ustadz Ismail menyampaikan khutbah Jumat dengan judul 7 Pesan Moral Rasulullah. Khatib menjelaskan sebagai umat Islam akhir zaman saat ini adalah tantangan umat muslim untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah banyaknya pengaruh perkembangan dan perubahan zaman. Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Sibolga 30 Oktober menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah di pelataran Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Muslimat NU di Jalan Horas, Kecamatan Sibolga Sambas, dengan mengundang Ustadz Samsul Bahri Hutagalung sebagai pengisi tausiah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Sibolga, Ivona Hasfika, menjelaskan tema tingkatkan kepedulian sesama sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat saat ini, sehingga diharap dengan hal tersebut para muslimat NU dapat mengambil hikmah dari peringatan Maulid, seperti saling peduli terhadap sesama yang merupakan salah satu amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai dilakukannya penarikan jaringan kabel dan persiapan aktivasi jaringan internet dari Iconnet, Badan Usaha Milik Negara BUMN Icon Plus Sumatera Utara bekerja sama dengan CV Tapian Nauli Network TNN melaksanakan launching perdana pemasangan jaringan Iconnet di rumah masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Sibolga Selatan pada 31 Oktober. Engineer Teknik Icon Plus Kantor Perwakilan Padang Sidempuan, Udin, menyampaikan aktivasi pelanggan Iconnet akan dilakukan secara menyeluruh kepada pendaftar. Hal yang sama juga disampaikan Head Engineering Tapian Nauli Network Setia Telaum Banua kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga Tapanuli Tengah untuk berlangganan jaringan Iconnet sehingga dapat menikmati layanan jaringan yang memberikan kepuasan dalam jasa internet. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Kota Sibolga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan pimpinan Pusat Aisyah 1 November lalu menggelar pembekalan penjaminan mutu PAUD tahun 2021 dengan kepanitiaan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Kota Sibolga. Dari live Zoom secara virtual, Dr. Fitni Willis dari pimpinan Pusat Aisyah sebagai Ketua Majelis Dikdasmen menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru pembimbing taman kanak-kanak dan PAUD di daerah Kota Sibolga,
sehingga nantinya para guru dan pembimbing dapat terakreditasi yang menjadi tolok ukur kualitas pendidikan dari taman kanak-kanak dan PAUD di Kota Sibolga. Pelaksanaan ibadah Minggu 31 Oktober di Gereja Furia Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sibolga 1, Sibolga Julu, Kecamatan Sibolga Utara dirangkai dengan peringatan Hari Reformasi ke-504 1517-2021 sebagai gerakan melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Dalam rangkaian ibadah tersebut, Gereja HKBP Sibolga Julu juga melakukan serah terima jabatan baru Diakones dan Bibelfro untuk meningkatkan dan inovasi baru tentang pelayanan di HKBP Sibolga Julu. Pareses HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah dan Nias Pendeta Donda Simanjuntak berharap dengan pergantian pelayan gereja tersebut dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi umat Kristiani. Satuan TNI dan Polri bersama pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan Kota Sibolga menggelar serbuan vaksinasi massal di Yayasan Perguruan Muhammadiyah Kecamatan Sibolga Selatan. Vaksinasi dilaksanakan 3 November digelar dalam rangka kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Provinsi Sumatera Utara, sehingga kegiatan vaksinasi tersebut disiarkan melalui live Zoom se-Sumatera Utara. Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja menjelaskan target sasaran vaksinasi adalah para pelajar di Kota Sibolga untuk menciptakan herd immunity kepada para pelajar yang saat ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Vaksinasi juga dilakukan secara langsung dari rumah masyarakat, terutama warga lansia. Persentase capaian vaksinasi bagi masyarakat Kota Sibolga saat ini sudah mencapai 85,01%. Capaian vaksinasi tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Sibolga dan Forkopimda yang optimis untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sibolga Dona Pandiangan menjelaskan, capaian vaksinasi dosis pertama sudah 85,01%, dosis kedua 75,62% sampai dengan awal bulan November 2021. Sementara itu untuk capaian vaksinasi bagi lansia 57,71% dari target sasaran lansia sebanyak 60% di Kota Sibolga. Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Hijrah Kelurahan Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Ketua BKM Haji Zainuri mengimbau kepada masyarakat sekitar masjid agar dapat bersama meramaikan dan memakmurkan Masjid Hijrah. Dengan ramainya masjid dapat memakmurkan dalam arti bergotong royong dalam pembangunan masjid untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah saat melaksanakan ibadah sholat maupun majelis pengajian dan kegiatan lainnya. Hingga saat ini, pembangunan Masjid Hijrah Parombunan masih terkendala akibat kurangnya pendanaan, sehingga pihak BKM berharap agar para donatur maupun jamaah dan masyarakat sekitar masjid dapat memberikan dukungan dan bantuan terhadap pembangunan masjid. Ustadz Hasan Rosadi Rangkuti selaku imam dan khatib salat Jumat tersebut dalam khutbahnya menyampaikan judul "Mengapa Harus Mengidolakan Nabi Muhammad SAW" yang merupakan salah satu nabi dan rasul Allah untuk merubah akhlak dan perilaku umat di dunia, karena dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Edi Prambudi, N2S TV memberitakan.